Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk zodiak Virgo ya, di bulan Juni 2022. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Zodiak boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personality dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media ya, sebagai pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku hanya di arti setiap kartu saja. Jika saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya, pasti saya sampaikan. Kita kocok ya kartu untuk kamu ya Virgo. Dan mohon maaf, masih saja ya sebagian orang menghubungi saya untuk meminta analisa gratis. Saya tidak bisa respon ya. Saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Seperti itu ya. Tentu saja saya tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Oke? Konsultasi dengan saya berbayar ya. Intinya seperti itu saja. Di setiap video saya selalu menyebutkan biaya konsultasi dengan jam konda 2,5 juta rupiah. Dan yang dibutuhkan tanggal lahir lengkap, nama asli juga disertakan dengan foto terbaru yang kelihatan mata jelas ya, natural saja. Seperti itu. Kita lihat Virgo, apa yang akan terjadi sama kamu. Kartu apa saja yang kamu dapatkan lebaran kali ini. Kita lihat ya. Ada kartu peti mati, kartu negatif. Saya merasakan justru kartu peti mati ini keadaan kamu yang stuck ya, tidak berjalan sesuai harapan kamu. Nah, mungkin kamu ada rasa jenuh, ada rasa serba salah ya, karena bayangkan saja kalau kamu di dalam peti mati, napas saja susah. Jadi kayak maju kena, mundur kena, bingung untuk melakukan apapun gitu. Kayak saya harus mulai dari mana ya? Seperti itu. Ada keraguan. Ya. Kalau seandainya menanyakan tentang perasaan, ada rasa hambar, mati rasa. Entah itu terhadap pasanganmu ya, terhadap orang mungkin yang baru kamu kenal, atau orang yang sudah lama kamu kenal, ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Seperti itu ya. Kalau memang kamu merasa gak nyaman, alangkah baiknya kalau kamu mengakhiri semua itu dengan baik-baik. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada kepercayaan, sudah tidak ada gairah, sudah gak ada kebersamaan ya, akan membuang waktu ya. Kamu berharap ada perubahan dalam hidup kamu, entah itu dalam hubungan asmara, pekerjaan ya, keuangan, finansial kamu ya, bisnis kamu. Ketika kamu tidak melakukan perubahan itu ya, kamu gak akan dapat apa-apa ya. Kamu akan di situ terus, kamu akan stay di situ terus ya. Justru ketika kita berharap ada perubahan ya, kita harus sadar ya, dengan apa ya, oh saya harus begini ya, harus melakukan sesuatu. Jangan hanya diam saja, jangan hanya berdiam diri saja, jangan hanya menunggu. Keadaan stuck, tidak akan ada perubahan kalau kamu tidak berani untuk memulai sesuatu yang baru.
hubungan yang hambar, yang mati rasa, mungkin dialami oleh sebagian Virgo ya. Berharap ada perubahan dalam hidup, tapi yang terjadi sekarang ini jalan di tempat. Lihat di sini, kamu harus berani untuk memutuskan. Kartu Arit tajam ya. Kadang-kadang ada pilihan yang mengharuskan kita untuk ya melakukan sesuatu, walaupun mungkin kita harus mengorbankan sesuatu ya, misalnya mengorbankan perasaan sayang, mengorbankan perasaan suka gitu, cinta gitu. Karena apa? Ketika kamu hanya berjuang sendiri, ketika kamu udah berusaha tapi kamu nggak direspon, kayak orang bertepuk sebelah tangan, untuk apa memperjuangkan orang yang nggak mau diperjuangkan ya. Jangan berharap oh dia nanti akan sadar, nanti dia akan berubah. Justru kamu yang harus sadar untuk menarik diri, sadar untuk memperbaiki keadaan kamu, sadar untuk tidak membuang-buang waktu kamu. Seperti itu ya. Hati-hati, jangan salah paham dengan orang di sekeliling kamu ya, orang di tempat kerja, di lingkungan kamu ya. Kendalikan, jangan gampang emosi, jangan gampang terpancing. Gak boleh sensitif, selalu berpikir baik. Apapun ya sikap orang terhadap kita itu ya, kita harus tetap sabar ya. Mungkin merasa dilecehkan, mungkin merasa tidak dihargai, hasil kerja kamu gak direspon oleh atasan kamu ya, hasil kerja kamu dianggap standar gitu ya. Dan ingat, jangan ribut, jangan, kata orang tuh frontal ya dengan kata-kata ya. Lidah itu tajam, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kita nggak bisa tarik lagi. Itu bahayanya ya. Andai di antara kalian ada yang mengalami kesehatan yang kurang baik ya, alangkah baiknya mengikuti anjuran dokter. Kalau memang kamu harus dioperasi ya, kamu harus lakukan itu. Karena Arit juga melambangkan sesuatu yang tajam yang harus dipotong. Artinya apa? Kalau kamu punya penyakit, artinya memang harus dipotong, dibuang. Seperti itu, peti mati. Kondisi yang sudah lama mungkin tertanam di dalam tubuh kamu penyakit itu, jadi memang harus dioperasi, memang harus dibuang, diakhiri, dipangkas. Awan, 3 kartu negatif ya. Kesedihan, kayak jatuh ketimpa tangga gitu ya. Mungkin kamu mengalami masa-masa sulit saat sekarang ini ya. Keuangan ya lagi tidak bagus, hubungan juga, pekerjaan juga, mungkin bisnis juga tidak berjalan sesuai harapan kamu. Penuh ujiannya di bulan Juni ini, menguji kesabaran kamu ya. Tapi ingat, awan itu sifatnya sementara, jadi hal yang menyakitkan ini hanya sementara ya. Ketika awan tersapu angin, langit akan cerah lagi. Oke? Saya yakin alam semesta akan memberikan petunjuk ya. Kamu akan diberi kemudahan ya. Jadi sabar ya, nerimo, ikhlas saja, gak usah dendam. Lihat, baru ngomong alam semesta menuntun kamu, kartu bintang ya. Akan ada penerangan, akan ada cahaya, akan ada petunjuk dari alam semesta. Kenapa mesti takut ya? Bersyukur dalam kondisi kita yang lagi mungkin banyak ujian gitu ya. Terima kasih udah dikasih pelajaran hidup, terima kasih udah dikasih ujian ya. Kita harus syukurin gitu, karena memang jalan hidup kita nih ya berliku, tidak selalu mulus ya. Seperti itu. Kalau kita pernah gagal mengerjakan sesuatu ya, ya itulah mungkin yang memang harus kita lewati sebelum kita melakukan sesuatu yang penuh dengan kepuasan gitu ya. Artinya setiap langkah kamu itu berharga, setiap pengalaman yang kamu lewati itu sangat berharga untuk diri kamu. Yakin tidak ada hal yang buruk ketika alam semesta menunjukkan ibaratnya keajaiban ya. Nggak ada hal yang nggak mungkin ya. Kehidupan kamu nanti akan ada peningkatan. Seperti itu. Dan ingat satu hal ya, kadang-kadang kamu merasa sendiri karena kartu menara ya, bisa juga tempat yang terasing, lonely gitu. Kamu merasa sepi gitu. Kamu merasa ketika ada masalah tidak ada yang peduli sama kamu
ya. Kamu termasuk orang yang nggak gampang percaya sama orang, ya. Di sini seperti itu. Cobalah untuk menyendiri, cobalah untuk merenung. Mungkin kesendirian kamu akan memberikan petunjuk-petunjuk, ya. Mungkin alam semesta akan memberikan pertanda-pertanda baik ke kamu gitu, ya. Ibarat kata kehidupan apapun yang kita alami, entah itu senang, entah itu sedih, ya kita nggak usah terbawa, ibarat kata tuh terlalu mendramatisir, tidak gitu. Bukan saatnya untuk kamu mengeluh atau menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, tapi saatnya ini membukalah diri kamu, pikiran kamu gitu. Jangan kaku jadi orang seperti itu. Hindarilah melakukan sesuatu yang bisa berurusan dengan pihak-pihak berwajib gitu, ya. Tidak ada yang instan hidup ini, ya. Seperti itu, harus berjuang, harus kerja keras, ya. Ketika menginginkan sesuatu, ya harus kerja keras. Ada kesulitan, ada kendala, itu lumrah, ya. Belajar untuk lebih menghargai apapun yang kamu dapatkan selama ini gitu, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sudah terlalu banyak juga, ya, hal-hal baik yang alam semesta kasihkan ke kita, ya, dalam bentuk apapun. Dikasih kemudahan, ya, dikasih rezeki walaupun tidak terlalu besar, ya syukurin. Yang saya lihat di sini mungkin, ya, keuangan kamu juga lagi memprihatinkan, jadi kamu harus bisa memangkas, ya, hal-hal yang tidak perlu gitu, ya. Hidup apa adanya akan jauh lebih baik ketimbang kita mau kelihatan bagus tapi akhirnya gali lubang tutup lubang. Seperti itu. Sekali lagi, perhatikan kesehatan kamu. Dan ingat, ego harus diturunkan. Gak perlu gengsi, ya. Dan ingat satu hal, kalau memang ada hal yang tidak menyenangkan, ya, mengganggu pikiran kamu, dan ada energi negatif yang selalu menguasai kamu, ya, membuat kamu, ya, misalnya kamu punya pasangan tapi tidak bisa membuat diri kamu sendiri gitu, kamu harus ikut cara dia. Nah, ini kalau kamu sudah memutuskan untuk menjadi diri sendiri, ya kamu harus siap menerima keadaan apapun. Jangan takut jadi diri sendiri, jangan takut, ya, ibarat kata kehilangan sesuatu kalau memang kita berharap ada kehidupan yang lebih baik lagi, ya. Jadi ini nggak akan terjadi ke semua Virgo, tapi yang saya lihat di sini mungkin hanya sebagian saja, ya. Ada yang mengalami ujian yang cukup berat. Dan ingat, mungkin kesehatan perlu kamu perhatikan, karena ada sesuatu yang tertanam dalam diri kamu, entah itu benjolan, entah itu sesuatu yang sudah berakar gitu, ya, yang membuat kamu mungkin selama ini kamu cuek-cuek aja, tapi ini bisa fatal, ya, kalau kamu tidak memperhatikan kesehatan kamu gitu, ya. Kalau memang harus dioperasi, ya dioperasi. Seperti itu energi yang saya rasakan, ya. Sekali lagi, ini bukan personal reading, ini general, jadi bijak dalam menyikapinya. Kalau mau konsultasi dengan Jemponda, mau saya bukakan kartu lebih banyak lagi, silahkan konsultasi, ya. Dan ada juga yang paket untuk 1 tahun itu bisa bertanya lebih dari 1 kali dalam sebulan. Kalau memang ada hal penting, ya, itu digarisbawahin. Dan bisa minta nasihat atau petunjuk dari kartu saya kalau memang ada hal, ya, di dalam pekerjaan atau bisnis, ya, atau urusan asmara, seperti itu bisa, ya. Jadi jatahnya dalam 1 tahun itu 24 kali bertanya, ya, dengan syarat, ya, memang ada hal penting yang ingin kamu tanyakan, ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you. Dan paket 1 tahun itu 24 juta, ya. Oke, terima kasih banyak.